Di belakang Mama, Kinar selalu bisa menggambarkan Tuhan yang baik mengiringi tarian dan mantra Mama dengan mahakarya Orkestra Cinta Semesta. Diawali dengan sekelompok alat musik string, rintikan lembut, yang bertempo adagio, perlahan berubah menjadi andante. Instrumen tiup mulai dikecup, masuk pada tempo allegro moderato. Ketika perkusi mulai ditabuh dan kemudian kembali lagi ke rintikan lembut tenang ketika Mama akhirnya menyajikan semangkuk sup hangatnya. "Makasih ya, Ma," kata Kinar. Matanya serupa bintang yang sengaja ditaburkan di kelamalang, dan Mama selalu membalasnya dengan tatapan penuh kasih, sejumput belayan lembut di kepala Kinar dan kecupan hangat yang melengkapi ritual di dapur itu. Perempuan itu manusia kuat. Allah takdirkan untuk itu. Biarkan derita, tangisan, dan kecewanya menjadi pahala yang mengantarkannya ke surga. Endek tapi dalam ya. Ia membacanya dengan seksama, lalu tiba-tiba menyaut, "Walah, ini mah gampang banget nyarinya. Minggu depan ku kenalkan sama Prisia. Dia cocok sekali sepertinya dengan standarmu ini. Percaya deh," ucapnya sambil mengedipkan sebelah matanya. "Lama-lama kok aku kayak barang yang mau kadaluarsa ya. Ditawarin kemana-mana biar segera laku dan dikonsumsi secepat mungkin." Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bertemu kembali bersama kami, Lingkar Sastra Polinema. Beberapa saat yang lalu, kami sudah menelurkan satu buah buku berjudul Kuadran Cinta yang menceritakan tentang cinta, kekecewaan, kesedihan, dan juga pengkhianatan. Saat ini sudah berkumpul bersama kita semuanya, Ibu Direktur kita, Bu Ulfa, kemudian Bapak Ketua kita, Pak Sugeng Haryanto, dan kita juga kedatangan 3 penulis dari buku kita, yaitu Ibu Hikmah. Selamat pagi, Bu Hikmah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Juga ada Mbak Farida Ulfa alias Mbak Faul di sini. Bagaimana kabarnya Mbak Faul? Alhamdulillah. Dan ada Mas Faiz. Oke. Dan kita juga ada satu tamu di sini, Mas Satrio, yang sudah mulai menulis dan akan bergabung bersama kami di Lingkar Sastra Polinema. Oke, kita sambil berbincang santai ini ya, kita akan membedah satu persatu tentang cerpen yang sudah ditulis oleh Bu Hikmah, Mbak Faul, kemudian Mas Faiz, gitu ya. Kita mulai dari Bu Hikmah, mungkin bisa memberikan sedikit clue tentang ceritanya, tentang cerpennya, tentang apa sih? Iya, terima kasih. Saya memutuskan untuk menulis di 2 tema, yaitu cinta dan keluarga, dan yang satunya adalah cinta dan dusta. Jadi ada 2 cerpen. Ya, ada 2 cerpen. Ketertarikan saya untuk menulis di cerita pendek itu selalu bermula dari topik tentang perempuan. Ya, Sensei. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan itu kan ibaratnya seperti mata air gitu ya. Jadi dia menjadi sumber bagi semua. Seperti kalau misalnya kita bicara di keluarga, kalau seorang ibu itu bahagia, maka semua yang ada di dalam rumah pasti tentu bahagia. Nah, itu juga yang menjadi tema sentral di beberapa tulisan saya, juga termasuk di antologi cerpen Kuadran Cinta. Kadang-kadang itu ketika mendapatkan ide, itu biasanya karena memang saya sering mendengar ketika ada teman bercerita atau kemudian ada lingkungan dimanapun ketika saya sedang duduk di arisan di lingkungan rumah, kemudian kalau misalnya bertemu di acara keluarga besar, kan saya selalu mendengarkan dari banyak cerita dan mungkin itu yang menjadi salah satu inspirasi bagi saya, sumber ilham. Jadi dari cerita-cerita yang saya dengarkan itu
saya tertarik untuk membuatnya dalam cerita pendek. Jadi kalau tadi Pak Sugeng bilang bahwa laki-laki adalah sumber air mata, sebenarnya itu sumber air mata bahagia, Pak, insya Allah, Pak. Itu mungkin harapan bagi semua perempuan, ya seperti itu. Tapi kalau kemudian ada juga yang menjadi sumber air mata kesedihan, itu saya kira karena memang ya takdir dari Tuhan itu kan memang ada saat bahagia, ada saat sedih. Tapi percayalah bahwa ketika kita mengalami kesedihan, pasti di akhir ketika kita sabar nanti berujung pada kebahagiaan, insya Allah. Ya, demikian Sensei. Oke, Perempuan ya. iya perempuan. Iya betul. Memang ini ya Bu ya, ketertarikannya pada isu gender. Iya, betul. Dan ini menarik untuk diangkat memang ya. Iya, Iya betul sekali. yang tak pernah habis adalah kita bicara tentang perempuan. Iya. Iya. Oke, sekarang kita coba lompat ke sebelahnya. Mbak Faul bagaimana? Mungkin ada clue yang bisa disampaikan tentang cerpennya? Baik, terima kasih Mbak. Untuk tema saya atau clue saya itu sebenarnya sederhana aja ya. Saya juga masih ngomong tentang perempuan. Dalam hal ini perempuan yang ada di rumah, Iya. ibu ya, ibu, emak, mama atau apapun kita menyebutnya. Jadi sebenarnya saya di sini cuma mau meng-highlight bahwa ketika saya menulis ini saya teringat ibu saya. Kebetulan ibu saya itu kemarin stroke dan ketika saya pulang ke rumah yang paling saya rindukan itu adalah masakan ibu saya. Terakhir Oke. kiriman makanan beliau itu adalah serondeng, Pak. Bu, ya jadi bahkan sampai detik ini serundeng itu ada, saya imit-imit because I have no idea kapan sekiranya ibu saya itu mampu bikin serondeng, karena bikin serondeng itu kan lama ya, Iya, susah. lama sekali. Jadi butuh effort. Jadi saya bisa membayangkan bahwa ibu saya itu cinta sekali sama saya karena effort iya seperti itu. Dan di dapur, apalagi dapur kami masih dapur tradisional ya Pak ya, pakai tungku gitu. Kami di Kalibaru Pak, Banyuwangi. Nggih, jadi pas bawahnya Gunung Gumiter itu, nggak jauh dari situ. Kira-kira berapa sih 1 jaman lah kalau dari Jember seperti itu. Salah satu daerah yang dingin. Nggih, dingin banget. Apalagi musim-musim seperti ini, wes itu katisen, benar-benar katisen. Iya. Jadi seperti itu. Jadi serondeng itu, nggak peduli saya Pak, apakah itu expired atau enggak ya. Kalau misalnya diproduksi pabrik, saya imit-imit, saya taruh kulkas. Kalau saya kangen ibu saya makan. Dimakan sedikit gitu ya. Ini tentang makanan, ini juga tentang cinta dan tentang rumah. Oke. Yang cerpennya sendiri ada itu ada nggak? Kalau di sini serondengnya itu berupa sup, Bapak. Sup buntut ya. Kebetulan sup karena saya mikirnya misalnya lagi hujan, terus lagi sedih, makan yang kuah-kuah, panas-panas, seger-seger itu kan menyenangkan sekali. Jadi kayak semacam food for the soul gitu ya mungkin ya. Dan hujan itu menjadi salah satu background di cerpen Betul itu sekali, ya. ya. Jadi menyesuaikan dengan itu. Iya, betul Memang sekali. ibu menjadi sumber inspirasi untuk apapun ya. Yes, Iya, betul sekali. betul sekali. Bagaimana Mas Faiz? Kalau cerpennya Mas Faiz gimana? Loncat ke saya ini ya. Iya. Soalnya kemarin dapat Wah, nggak ada bocoran- bridging nih tiba-tiba masuk sini. bocorannya dari Pak Sugeng, dari Bu Ulfa itu cerpennya Mas Faiz ini wah luar biasa nih plot twist-nya itu. Saya baca mana plot twist-nya yang katanya meledak. Bener meledak ternyata ya di Oh, ujung-ujung enggak. luar biasa. Tentang apa? Kalau cerita saya ini tentang judulnya kriteria ya. Jadi saya sendiri itu senang menulis, Mbak Putri. Saya aktif menulis di blog mulai tahun 2011-an ketika saya kuliah gitu. Dan novel yang saya suka itu kecenderungannya memang metropop. Jadi teen lead gitu ya. Kisah cinta dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain saya juga sangat senang dengan film yang plot twist. Saya big fan of Ocean's 11, Ocean series itu ya, Ocean 11, Ocean 12 sama Ocean 13. Terus Inception tuh saya juga senang gitu. Terus semua informasi yang ada di situ saya tuangkan dalam penulisan gitu. Kalau teman-teman membaca tulisan saya, Bapak Ibu membaca tulisan saya itu cenderungannya sangat ringan karena saya nggak suka bahasa yang bahasa Berat. kalbu atau bahasa apapun itu gitu. Saya seneng pembaca itu membaca dan udah seneng di situ aja gitu. Kalau kita ngomongin sastra biasanya kan masih ada Harus bahasa yang mikir. daki-daki gitu ya. Iya, betul. Saya senang menulis itu bagi mereka yang nggak suka baca. Dari situ
saya buat bahasanya seringan mungkin, seinformal mungkin, dan ketika membaca tulisan saya berharap semua pembaca itu terkenang gitu. Oh, ternyata ada maksud ya di sini gitu. Dan semua konten yang ada di teks ini itu kecenderungannya memang saya ngambil dari bahasa-bahasa yang kekinian. Di sini ada beberapa kata-kata yang mungkin Bapak Ibu mungkin kurang apa ya, secara Familiar langsung ya. familiar ya, kayak tumbler corksicle gitu, nggak semua Bapak Ibu yang mungkin tahu gitu. Kata-kata yang secara tidak langsung anak-anak Gen Z bilangnya itu skena gitu. Eh, lagi hits di zamannya gitu. Jadi saya seneng sekali menulis barang-barang atau tren yang di tahun tersebut dan saya masukkan dalam tulisan. Itu aja sih, Mbak Putri. Dan itu jadi identitas kapan tulisan itu dibuat jadinya ya? Iya, itu juga jadi tanda gitu. Jadi waktu itu kira-kira apa yang lagi tren, apa juga yang lagi turun gitu, terus apa juga yang lagi digandrungi anak muda. Oke. Itu Bisa yang jadi ilmu memang baru ini ya, kalau kita mau nulis untuk tanpa Iya. mengucapkan tahun sekian gitu, kita Iya, bisa ngasih kelihatan. apa Iya. gitu ya. Iya, punya Mas Faiz ini ringan banget memang ceritanya. Makan Indomie pakai nasi gitu aja ringan aja, ini cerita tentang apa? Ternyata romantis juga di ujungnya ya. Yang penasaran harus beli ya. Ini nanti akan ada di link di bawah ya. Di akhir acara nanti ya. Itu mohon tanya, cara itu apa plotnya itu direncanakan dulu ditulis itu ini saya meninggalkan ini untuk dipakai nanti di akhir cerita atau gimana? Oh, mengalir. Iya, kalau kondisi saya seperti itu seringkali menulisnya mengalir, Pak. Dan saya seneng menulis dengan sudut pandang orang pertama. Jadi semua tulisan saya yang saya kumpulkan, saya tulis kalau nggak salah ada 20 cerpenan gitu. Ini salah satunya yang saya publish. Berarti Semuanya itu bisa plus 1 20 jadi antologi pribadi. iya, Ya. bisa Pak. Bisa seperti itu. Ini lagi saya kumpulin terus nanti rencananya saya jual berbentuk digital gitu, Pak. Entah di Google Play Books atau di link.id. Ya itu tadi kecenderungannya saya senang menulis dari sudut pandang pertama. Terus saya ingin itu menaruh beberapa hal-hal yang lagi tren di tahun tersebut untuk dipasang biar buat tanda juga sih kalau ternyata saya pernah nulis ini ya waktu itu lagi booming ini gitu. Itu yang saya benar-benar catatkan di tulisan gitu. Iya, tapi mungkin tadi menyambung dari yang disampaikan Mas Faiz ya. Jadi sebagai penulis itu kan memang kita tidak bisa lepas dari kreativitas gitu. Jadi saya juga pernah menulis kalau misalnya kita ingin menandai sebuah peristiwa yang terjadi saat ini misalnya, ya kita lihat apa isu yang sedang tren gitu. Karena pernah saya juga menulis tentang 2 orang tenaga kerja wanita. Jadi dia ini bekerja di Hong Kong, tapi kemudian dia membuat satu terobosan baru gitu ya. Jadi sebenarnya buat para pekerja migran itu kan tidak ada istimewanya karena banyak ya buruh migran yang bekerja di luar negeri. Tapi kemudian ketika saya melihat ada kekhasan yang mereka miliki dan kemudian dia menjadi tren yang viral, nah akhirnya kemudian saya menjadikannya sebagai topik dalam salah satu cerpen saya. Jadi memang ya sebagai penanda bahwa ada satu peristiwa viral, kemudian kita punya ide menulisnya, kita create tokohnya, ya sudah jadi akhirnya sisi kreativitas sebagai penulis memang terus digali. Demikian. Oke. Ya, memperhatikan apa gitu ya, semua bisa menjadi ide tulisan. Gimana Mas? Ya ini karena memang cerpennya ditulis tahun 2000 berapa ya? Waktu saya mau lulus kalau nggak salah 2013 2014. Oh, cukup lama juga Iya, ya. lama Pak. Ini baru saya retouch lagi biar lebih valid lah di tahun ini gitu ya 2024 gitu. Kalau ini karena waktu itu memang saya penulisannya kayaknya melihat kondisi di sekitar ya mirip sama Bu Hikmah sama Bu Farida. Karena kondisinya tahun itu saya kos ya jadi ya yang dekat dari kos itu apa ya memang Indomie gitu. Indomie kalau Dibawain pengen lagi sama dia. kalau pengen lebih kenyang lagi ya udah tambah nasi gitu kan memang itu makanan anak kos gitu. Terus saya lihat teman-teman saya banyak yang kena friendzone waktu itu. Kalau nggak tahu friendzone ya dia Masukin nggak kan? Ya.
Pak Sugeng masih terlalu lama. Seneng sama Udah temennya bukan sendiri. waktunya kayak Pak Sugeng. Oh, ya, jadi kondisinya banyak yang friendzone gitu. Jadi saya ngambil satu topik aja lah. Oke, friendzone tapi kita kemas seringan mungkin di kos-kosan dan juga apa yang dekat dari anak-anak kos-kosan dan anak-anak mahasiswa itu apa. Itu tokoh perempuan itu benar-benar ada atau 100% dari imajinasi? Imajinasi. Kalau di sini ya semua cerpen yang saya tulis itu berdasarkan kisah nyata, Pak. Tapi masih Iya. di Oh iya. Itu curhat tapi ya. bukan cerita saya sendiri gitu. Hmm. Bukan saya Oke. cerita saya sendiri. Kalau cerita-cerita teman saya yang yang agak itu tadi, yang kena friendzone tadi, hampir semuanya yang saya tulis kisah nyata, tapi nggak ada yang kisah saya sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi memang sesuatu yang kita lihat itu bahan yang Iya, luar biasa. betul Pak. Ya, itu Untuk tadi. cerpen saya yang pertama, Pak Sugeng, yang berjudul Ulang Tahun. Jadi memang saya ingin memberikan pesan bahwa dari pengalaman saya dan juga mungkin beberapa orang, bahwa ketika kita bertambah usia, itu kan kita mengharapkan sesuatu yang spesial gitu. Jadi ingin dirayakan, kemudian ingin diberikan ucapan selamat, ingin mendapatkan kado gitu ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa ada esensi yang jauh lebih penting ketika kita bertambah usia, yang otomatis juga berarti berkurang usia. Yaitu bahwa kita tidak bisa hanya mengharap sesuatu dari orang lain gitu. Padahal belum tentu juga orang lain itu ingat atau bahkan ingin memberi sesuatu. Jadi ya momen bertambah sekaligus berkurangnya usia ini otomatis memberikan sedikit banyak pencerahan buat saya gitu. Jadi yang dulunya wah momen bertambah usia harus dirayakan dengan tiup lilin, makan-makan, ya sudah tidak lagi memiliki esensi seperti itu. Ini pesan yang ingin saya sampaikan gitu. Bahwa ada hal yang jauh lebih besar di balik makna kita bertambah sekaligus berkurangnya usia. Itu yang cerpen pertama Pak Sugeng. Kemudian kalau cerpen yang kedua yaitu Derita Salma. Di dalam Derita Salma ini saya melihat bahwa ketika ada seorang perempuan yang sudah menikah, kemudian ada banyak tekanan ketika dia tidak kunjung untuk mengandung dan juga melahirkan keturunan, itu seringkali yang menjadi orang pertama yang disalahkan adalah pihak perempuan. Dan itu saya melihat ini semacam realita gitu ya, realita di lingkungan yang pernah saya lihat dan juga mendengar cerita bagaimana dia mendapatkan banyak represi, bagaimana kemudian dia banyak mendapatkan semacam stigma miring gitu, bahwa ketika dia tidak bisa memberikan keturunan, maka yang disalahkan adalah si perempuan itu sendiri. Nah, di dalam cerita Derita Salma ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya ketika ada pasangan suami dan istri yang tidak kunjung mendapatkan momongan, itu semata-mata bukan pihak perempuan yang bersalah gitu. Karena plot twist dirinya merasa sangat bersalah Pak Sugeng. Tapi sebenarnya plot twistnya adalah biang kerok kenapa pasangan ini tidak bisa memiliki anak sebenarnya dari suaminya sendiri gitu. Dan dia memilih untuk menyimpan rahasia itu, orang lain nggak perlu tahu gitu. Jadi dia berkorban perasaannya, biarlah dia yang dituduh bahwa dia tidak mampu untuk memberikan keturunan. Oke, bagaimana dengan Mbak Faul? Kalau saya sih, sorry, pertanyaannya tadi apa? Saya sampai ini pesan ya. Saya terpesona. Apa yang nggak pengen dilupakan oleh pembaca? Kalau saya sih dari, Nggih, baik. Jadi kalau misalnya lebih spesifik ke cerita ini sih saya lebih pingin emphasize bahwa rumah itu sebenarnya bukan cuma rumah ya, karena rumah itu juga bisa bernyawa. Siapa yang ngasih nyawa ya? Orang-orang di dalamnya itu. Jadi yang bikin anget itu siapa? Keluarga kita. Terus yang bikin cinta itu selalu membuat kita ngerasa kangen dan pulang itu apa ya? Orang-orang yang ada di rumah itu. Jadi jangan lupa pulang lah, jangan lupa pulang.
Ini mengandung Iya, bawang ini ya. Iya. Tolong jangan diteruskan. Untuk itu loh ulang-ulang, Bang Toyib. Nggih, Pak. Jadi agak baper ini. Saya kemarin waktu mudik ya Pak ya, saya ngelihat bapak saya itu berapa sih sekarang? 73 mungkin ya, 73. Allah panjang usia. Saya dulu lihat itu alhamdulillah nggih, tahun ini 73. Saya terakhir lihat itu waktu beliau mengunjungi saya. Dok, aku rene, amakmu lapo? Aku kerja, Pak. Aku kerja ini lagi mau ngawas kasih materi untuk TOEIC kemarin Bu ya. Jadi ya wes aku sedih lu ae iki lho tak gawno roti lho. Apa Pak? Bawa roti lah wong. Di sini banyak makanan. Oh, gak apa-apa aku pengen aja. Jadi cinta itu bisa seperti itu. So, roti is nothing ya. Tapi ternyata Tapi ya, temanya berulang. Tadi kan makanan juga. Iya. Nah, rupanya Iya, makanan iya. itu di hatimu. Iya. Sangat dekat ya. makanan saya suka jajan. Iya. Makanan is cinta. Iya, makanan. Iya, mungkin love language-nya itu ya. Iya. Betul. Makanan adalah serving food buat saya. Mari kita mukbang. Yuk, kita growing up, orang tua kita growing older yang kadang kita nggak sadar. aware itu kan Iya. itu Pak ya. Tahu-tahu Tiba-tiba sudah udah bungkuk tua. aja, tiba-tiba udah banyak terusnya. Iya. Kayak gitu. Jadi selama ada kesempatan untuk pulang, pulanglah. Ya. Betul sekali. Terima Karena kasih. kita nggak pernah tahu kapan kita nggak bisa menyebut rumah kita sebagai rumah lagi. Iya. Karena nyawanya sudah menghilang tadi ya. Jadi yang membuat hangat sebenarnya bukan supnya. Tapi Orang-orangnya Iya. yang ngikat kita semua di sini. Iya. Benar sekali. Jalan. Pulang is. Yang romantis ini langsung tersentuh. Bagaimana Mas Faiz? Yang Mas Faiz Ya gimana? kalau punya saya nggak ada harapan apa-apa beda sama yang lain. Indomie saya ingatnya. Eh, Endingnya adalah Indomie pakai nasi. Nah, kadang kita mencari sesuatu yang jauh, ternyata sesuatu itu di dekat kita. Dekat di ya. depan kita. Jangan-jangan Iya. curhatan ini ya. Ya mungkin juga, mungkin juga. Gimana? Ya itu tadi dari Pak Sugeng tadi juga benar sih. Kecenderungannya kita mencari kriteria yang jauh kemana-mana ternyata yang di dekat kita. Kalau saya sebaliknya Mas, karena yang di dekat itu nggak ada yang mau, jadi aku dari mencari jauh. Kalau Bu Hikmah Terus ditandai dengan bagaimana apa itu? untuk menyematkan ini tulisan saya? Misalnya kalau di tulisan Mas Faiz, karena ringan itu ya, saya lupa. Ada titik 4. Ya titik 4 nih, ingatnya saya titik 4 itu. Itu sastra Yang banget. dulu. Ini maksudnya apa Ada ya? titik 4. Apakah KAMU atau bagaimana? Oh iya, kalau di penulisan saya sendiri, saya sudah berkali-kali bilang itu informal dan sangat saya tujukan bagi mereka yang nggak pernah membaca. Tidak ada ketentuan apapun sastra yang daki-daki nggak ada. Homofon itu juga nggak ada, gitu. Rima itu juga nggak ada sama sekali. Tapi di akhir saya tekankan huruf terakhir di 4 kriteria itu tadi. Kalau teman-teman nanti yang membaca cerpennya pasti tahu dan pasti Langsung baca lagi langsung kriterianya. baca lagi ke atas gitu. Saya senang sekali membaca cerita ataupun melihat film berkali-kali untuk memahami maksudnya ini apa gitu. Kalau konteksnya series itu saya nonton Breaking Bad sama satunya lagi Game of Thrones itu harus berkali-kali menonton sebelumnya gitu. Jadi biar paham karena oh ternyata ada twist di akhir gitu. Kalau kita ngomongin anime itu biasanya One Piece yang seperti itu. Jadi komik itu udah keluar 10 tahun lalu, itu keluar lagi tahun sekarang. Ternyata maksudnya itu. Saya sering sekali recalling stories di situ. Tapi kalau di konteks penulisan seringan mungkin. Saya senang menulis seringan mungkin. Mbak Faul, bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi, saya itu suka sekali bunyi-bunyian indah. Ya, Oke. jadi saya suka maja, saya suka rima. Bahkan saya di Instagram itu punya kayak folder sendiri Pak. Jadi kayak misalnya quote-quote yang cantik itu saya masukkan sendiri di situ, entah dari buku, dari orang random atau apapun. Saya punya ketertarikan di situ dan di penulisan saya sih biasanya itu saya suka sekali menggunakan banyak kata sifat dan banyak kata benda yang saya deskripsikan. Saya tuh pengen orang-orang itu bisa ngerasain bahwa
misalnya kita ngomongin tentang hujan, yang hujan itu gak mek grotok-grotok-grotok. Udah turun gitu aja, enggak. Hujan itu indah loh. Jarum-jarum Kamu tuh bisa yang dengerin jatuh suaranya, gitu ya. kamu bisa ngerasain, pokoknya five senses kita itu kena semua gitu loh. Bahkan hujan sendiri pun itu kan sangat indah ya, meskipun kadang-kadang kita jengkel, aduh kok udan sih isu-isu aku tenang ngajar, adem iki, gitu ya. Tapi sebenarnya itu apa ya kita bilangnya itu air Tuhan, itu kasih Tuhan yang turun ke bumi. Udah nikmatin aja, bah deres, bah angin, bah apapun itu, karena kamu bisa nyium tanah yang misalnya baru kena air hujan, Wangi itu rasanya banget. enak sekali ya, kayak kopi di pagi hari. Terus kalau misalnya kamu you care enough pagi keluar rumah, misalnya di depan ada rumput, kita tuh jari-jari kita misalnya ke situ apa namanya melangkah ya, geli-geli seger gimana gitu ya. Jadi dunia ini indah loh, jangan 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 di skip cuman karena kamu sibuk gitu, seperti itu. Wah, Bisa nggak Eh, saya itu membedakan berdasarkan pengalaman saya, Pak Sugeng. Jadi ketika membaca karyanya Pak Sapardi itu saya perlu berulang-ulang kali untuk bisa memahami. Bahkan untuk satu novel yang tipis itu karena memang sangat kaya dengan sastra, baik itu ritmenya, kemudian pemilihan kata-kata atau diksinya, itu memang luar biasa. Kemudian saya bandingkan yaitu dengan salah satu penelitian saya tentang ciklit atau tenlit gitu. Kenapa ciklit atau tenlit itu menjadi salah satu tonggak kebangkitan bagi para penulis muda di tanah air? Bagaimana tidak, bahwa dengan tema-tema yang receh, yaitu yang seputar tentang percintaan, kemudian diputus oleh pacar, kemudian friendzone dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Itu banyak memunculkan para penulis muda, dan yang mengejutkan lagi karya-karya mereka ini diterbitkan oleh para penerbit besar seperti Gramedia atau KPG itu ya. Dan saya melihat diangkat menjadi film, betul, diadaptasi. Nah, itu saya melihat yang dulunya generasi milenial itu untuk membaca teks sastra itu kan dia mungkin akan berpikir 10 kali untuk membaca karena bagi mereka agak susah nih gitu kan. Tapi ketika kemudian mereka menemukan bacaan sejenis ciklit atau tenlit, akhirnya mereka memiliki gairah untuk membaca. Nah, mungkin dari sini saya ingin ketika menulis itu pemilihan kata, kalimat dan lain sebagainya itu ya yang sangat dekat dengan realita. Jadi saya tidak sepionir seperti Mbak Faul tadi untuk menggunakan ritme, untuk menggunakan bagaimana mendeskripsikan satu benda dengan detail dan lain sebagainya, tapi lebih dekat ke realiti yang ada. Mungkin kekhasan saya adalah ketika saya memberikan ilustrasi di awal cerita pendek yang saya buat, itu adalah semacam prolog gitu ya. Tapi nantinya itu ada pesan yang memang ingin saya sampaikan kepada pembaca. Itu yang menjadi kebiasaan saya ketika menulis cerpen. Misalnya bisa ya, prolognya misalnya di dalam antologi cerpen yang berjudul Derita Salma seperti ini. Perempuan itu manusia kuat, Allah takdirkan itu. Biarkan derita, tangisan, dan kecewanya menjadi pahala yang mengantarkannya ke surga. Berarti itu nanti yang dieksplor di cerita sebelumnya. Aku memberi apa ini? Lah ini sudah pinter-pinter semua loh. Bu Hikmah dengan inspirasinya dari perempuan, Bu Faul yang menyukai segala sesuatu yang apa ya, buat kita mungkin biasa aja, buat Bu Faul itu bisa jadi indah gitu. Kalau Mas Faiz dengan gayanya yang ringan, selengean gitu. Sebenarnya kalau saya nulisnya tuh lebih ke gayanya Mas Faiz sih, yang tidak mendayu-dayu gitu kalau saya sih. Ya, tapi ini agak dekat juga mic. Oh iya lupa, gimana? Bisa disebutkan juga di sini. Kalau saya lihat kesamaan dari bertiga ini dan saya juga mungkin Pak Sugeng juga, kita enggak. tuh enggak, yang bayiku itu sebenarnya kan sesuatu yang apa ya,
Iya, buat orang lain itu hal yang sepele, tapi menjadi perhatian, apa ya, untuk kita itu sesuatu yang harus diperhatikan khusus gitu. Lalu disampaikan dengan cara kita masing-masing. Gimana ulang tahun, ya dari sudut pandangnya Bu Hikmah, gimana sop atau masakan buatan ibu gitu ya dari sudut pandangnya Mbak Faul, gimana kriteria, si dia dari sudut pandangnya Mas Faiz gitu. Itu diceritakan dengan gaya kita masing-masing, gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya, menulis itu kita nggak perlu mengikuti gaya, "Ah, saya pengen nulis kayak Ika Natasha," misalnya, pengen nulis kayak yang sudah siapa, Poppy Pertiwi misalnya teen lead-nya, kayaknya nggak perlu gitu ya. Dengan gaya kita sendiri itu sudah unik, sudah khas gitu dan nggak terlupakan kan, buktinya kita ingat, kalau Bu Hikmah ternyata gini, kalau Mbak Faul, Mas Faiz ternyata kayak gitu. Nanti kita tunggu selanjutnya dari Mas Satrio. Gitu. Gimana dari Pak Ketua Sugeng sekarang? Terima kasih Bu Direktur. Tapi sebenarnya aku ingin bisa nulis seperti Faiz, seperti Andrea Hirata. Udah gitu. punya kekhasan yang kuat sebenarnya ya kalau kita baca pasti misalkan nggak ada tulisannya Sugeng Haryanto, kita baca ini Pak Sugeng. Jadi kita tahu. Mungkin. Kalau Pak Sugeng itu kalau yang di bayiku ya, saya lihat gayanya itu campuran antara ada Mas Faiznya sedikit. Antaranya Mas Faiz dan Fitpin. Masih mencari jati diri berarti. Oke, seru banget ya kita bincang-bincang pagi ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Tapi insya Allah nanti akan ada podcast selanjutnya dengan penulis yang lain gitu ya. Jadi pemirsa jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube kami. Dan yang belum punya buku ini wajib punya ya biar tahu gimana tulisannya Bu Hikmah, Mbak Faul, kemudian Mas Faiz. Di sini ya, bisa nanti dilihat. Di sini. Ya, di sini ya. Di sini. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, untuk waktunya Bu Hikmah, Mbak Faul, Mas Faiz. Semoga next time karyanya akan tambah banyak lagi untuk buku yang selanjutnya. Kita kasih tahu punya sedikit tentang Suki, tentang Suki. Nanti akan lebih seru lagi terutama bagi mereka yang sedang patah hati, sedang ingin tulus hati. Tak ada yang lebih indah dari musim ketika Tuhan mengundang ribuan jarum bening dari langit yang merana mengecupi bumi dengan hikmat. Aroma, buliran lembut debu yang tersapu pasrah takdir dan menerima pinangan hujan dengan tempo suka-suka Tuhan di setiap saatnya. Kadang lembut mesra, seperti cinta pertama bocah yang baru mengenal, betapa menariknya makhluk yang berbeda kelamin dengannya. Kriteriaku sampel saja, mulai kutulis nomor 1 hingga 4, lalu kusodorkan daftarnya. 1. Kriteria awal sederhana saja, bisa masak dan bikin kue nastar yang isinya nanas, bukan kacang hijau. 2. Anti Korea, kau tahu, Korea itu seperti jerawat, dibasmi dengan apapun tak akan mempan kecuali menunggu hal ini pudar sendiri. 3. Mandiri dan gak suka nyupit, kegiatan mencupit itu salah satu cara penyiksaan terkejam sedunia setelah gelitikan. 4. Usul saja, gimana kalau dia juga suka UFC dan WWE? Ya, mungkin kita bisa latihan bareng, pelatih MMA ataupun praktek suplex dan submission sepertinya romantis. Jika saja kamu membaca setiap huruf pertamanya saja dari 4 kriteria tadi.